Halo Teknolovers, orang nomor satu Republik Indonesia Joko Widodo heboh atas kunjungannya ke negara yang sedang berkonflik, Rusia dan Ukraina. Pengamanan Pak Presiden dikawal baik oleh pasukan Pas Pampres yang diprakarsai Maijen Tribudi Utomo. Ini jadi yang kesekian kalinya bagi Maijen Tribudi Utomo mengawal Jokowi dalam kunjungannya ke luar negeri. Sosoknya kini ramai dicari tahu warganet. Penasaran? Mari aku ajak kalian untuk lebih mengenal siapa di balik penjaga keamanan Jokowi. Sebagai negara mitra G7, Presiden Jokowi bersama rombongan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 26 Juni lalu di Jerman. Setelahnya kemudian bertolak ke Ukraina dan Rusia, serta ke Uni Emirat Arab. Jokowi bakal berjumpa dengan para pemimpin negara yang saat ini masih saja disibukkan dengan konflik mereka. Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara non-blok. Indonesia, negara yang cukup disegani di kawasan Asia. Letak geografis, gerbang ekonomi negara-negara Barat dan Rusia di Asia yang besar, membuat daya tarik Indonesia segera didengarkan dalam menyuarakan perdamaian. Konflik Rusia-Ukraina misalnya, Indonesia punya hubungan baik dengan kedua negara. Tidak ada penolakan beralasan atas kedatangan Pak Jokowi untuk berkunjung ke sana. 4 bulan sejak invasi Rusia ke Ukraina, belum ada satupun pihak yang berani menyatukan negara berkonflik ini. Posisi Indonesia sebenarnya bisa meyakinkan negara-negara Barat untuk menghentikan sanksinya terhadap Rusia. Menyudutkan Rusia terus-menerus kemungkinan besar memicu perang hebat. Nah, kunjungan Pak Presiden tentu saja harus dikawal baik oleh sang ahli yang terpercaya, Maijen Tribudi Utomo. Komandan Pas Pampres turun langsung mempersiapkan pengamanan mendampingi Jokowi. Berbagai persiapan telah dilakukan Tribudi seperti menerjunkan 39 personil Pas Pampres yang terdiri dari sejumlah pasukan elit TNI, dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut, dan Kopaskas Kopasgat TNI Angkatan Udara. Nah, pasukan yang terpilih pastinya memiliki skill luar biasa di medan tempur. Personil Pas Pampres ini dibagi menjadi 3 tim, yakni tim penyelamatan atau Matan, tim utama main group, dan tim pendahulu advance. Selain menyiapkan pasukan, pengamanan juga didukung dengan adanya kelengkapan senjata seperti helm, rompi, hingga senjata laras panjang. Ketegangan yang masih berlangsung di Ukraina, pihak Ukraina memang tidak melarang tamu kehormatan mereka untuk melakukan demikian, demi menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di luar kendali. Bukan orang sembarangan yang bisa mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke luar negeri. Harus ada sesuatu yang spesial dan kemampuan bertarung melindungi pemimpin negara. Seperti Komandan Pas Pampres ini, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 6 Februari tahun 1971 ini, pernah mengemban ilmu di Akademi Militer dari kecabangan Infanteri Kopassus. Ia menjadi Jenderal Bintang 1 pertama dari lulusan Akmil tahun 1994. Banyak pengalaman yang dimiliki Komandan Pengamanan Presiden. Suka dan duka telah dilewati. Maijen Tribudi lebih banyak berkecimpung di Korps Baret Merah. Ia pernah menjabat di Danyon 811 Aksus 81 Kopassus di tahun 2011-2012, sekaligus di periode yang sama, juga menjabat sebagai Dandim 0410 Kota Bandar Lampung hingga tahun 2013. Berkat kesuksesannya menjalankan tugas, Tribudi Utomo dipercaya memikul jabatan Asisten Personil Danjen Kopassus pada tahun 2015 hingga 2016. Selesai menjabat kembali, ia ditunjuk menjadi Komandan Satuan 81 Gultor periode 2016-2017. Nah, periode selanjutnya dipilih lagi tuh menjadi Komandan Grup A Pas Pampres 2018-2019. Setelah itu, barulah melanjutkan tongkat estafet komando sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama di tahun 2019-2020. Lingkungan Kopassus mengikuti perjalanan karir Tribudi sampai ia bisa mendampingi sang presiden menjalankan tugas kenegaraan. Di tahun 2020-2021, Tribudi Utomo menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus. 2 Agustus 2021,
Ia menjadi satu di antara perwira tinggi yang ikut mendapatkan promosi jabatan oleh Panglima TNI saat itu Marsikal Hadi Cahyanto. Tribudi Utomo akhirnya diangkat menjadi Komandan dan Pas Pampres menggantikan Maijen TNI Agus Subianto. Dan kini menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 6 Mula Warman sejak 27 Juni tahun 2022 setelah kena mutasi jabatan. Nah, tergesernya posisi Maijen Tribudi Utomo dari posisi Komandan Pas Pampres menjadi Pangdam 6 Mula Warman tidak bisa jauh soal kaitannya dengan proyek Ibu Kota Nusantara IKN. IKN memang berada di wilayah pengamanan Kodam 6 Mula Warman. Penugasannya ini menjadi isyarat bahwa Presiden Joko Widodo sangat menginginkan orang kepercayaannya mengamankan wilayah Ibu Kota baru Indonesia. Dari seluruh jabatan yang pernah diduduki Maijen Tribudi Utomo, berikut pangkat yang sudah diraihnya. 26 Juli tahun 1994, ia berpangkat Letnan 2. 1 Oktober 1997 menjadi Letnan 1. 1 Oktober tahun 2000 jadi Kapten. 1 Oktober tahun 2006 jadi Mayor. 1 Oktober tahun 2010 Letnan Kolonel. 1 April 2015 jadi Kolonel. 9 April tahun 2020 berpangkat Brigadir Jenderal TNI. 2 Agustus 2021 barulah jadi Mayor Jenderal TNI. Bukan baru kali ini Maijen Tribudi Utomo menemani Jokowi berkunjung ke luar negeri. Ketika menjadi Komandan Grup A Pas Pampres, kerap ia melakukan pengawalan kepada Jokowi, baik saat Pak Presiden menjalankan tugas kunjungan ke daerah dalam negeri maupun di luar negeri. Di tahun 2018, Tribudi pernah mengkawal Jokowi ke Afghanistan, padahal Afghanistan saat itu sedang dalam perang berkepanjangan. So, Tribudi Utomo serta dan Pas Pampres kala itu, Maijen TNI Soehartono, dan Pas Pampres yang mengantar Jokowi sudah siap siaga mengenakan rompi anti peluru. Nah, menariknya nih, Jokowi juga seharusnya memakai rompi anti peluru, tapi ia memilih tidak mengenakannya. Maka pengawalan pun semakin diperketat. Iya, Pak Presiden kita ini memang dikenal berani dalam tiap kunjungannya tanpa harus memakai penangkis senjata. Sementara untuk penugasan dalam negeri, ia pernah terjun dalam Operasi Timur Timur tahun 1998, Operasi Irian Jaya tahun 2001, dan Operasi Aceh tahun 2004. Di tengah konflik, penjagaan ketat emang perlu banget nih untuk pemimpin negeri. Apakah kedatangan Jokowi bisa memberi ruang perdamaian untuk Rusia-Ukraina? Menurut kamu?